A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah multikultural Hardian Syahmasya MPD, dan yang terhormat kepada kawan-kawan sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in wal umur dunya wan din wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang mana telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakannya ini. Amin ya rabbal alamin. Salat besar salam mari kita sanjung agungkan kepada baginda besar kita yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Baik, langsung saja saya di sini perwakilan dari kelompok 7 Dewi Vita Rahayu selaku moderator pada pemaparan materi hari ini. Langsung saja sesi pertama yaitu pemaparan materi. Adapun materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Sekar Anissa. Kepadanya saya persilahkan. Sinopsis buku. Definisi spiritual dan agama sering didefinisikan sebagai sesuatu yang terorganisir sistem kepercayaan, ibadah, tradisi kumulatif, dan ritual yang ditentukan. Reli keyakinan, praktik, dan perasaan yang sering kali diekspresikan secara instruasional dan denomasi melalui partisipasi dalam ritual keagamaan publik dan membaca tulisan suci. Ada 6 komponen utama religius. Yang pertama ritual, 2 doktrin, 3 emosi, 4 pengetahuan, 5 etika, yang terakhir komunitas. Next. Hambatan terhadap kompetensi di kompetensi spiritual atau agama, Frazier dan Hansen 2009 menemukan bahwa para psikoterapis yang percaya itu penting untuk memasukkan isu-isu spiritual dan agama ke dalam konseling terlibat dalam perilaku ini kurang bebas, lebih dari yang diharapkan. Psikoterapis juga mungkin merasa tidak nyaman dengan topik karena mungkin tidak memiliki menjelajahinya sendiri. Jika dibandingkan dengan populasi umum, persentase yang lebih kecil dan psikoterapis menunjukkan bahwa agama adalah faktor penting dalam kehidupan mereka. Karenanya, mereka mungkin tidak menganggapnya penting bagi klien mereka. Keyakinan spiritual atau agama pribadi mempengaruhi sikap psikoterapis tentang mengatasi masalah spiritual dan agama dalam terapi. Berdasarkan Gensorek 2009, segala bias negatif yang memiliki oleh non-religius dan oleh terapis religius bisa menghasilkan evaluasi negatif dari keyakinan klien. Next. Ada beberapa alasan mengapa Robert mungkin telah menyangkal bahwa masalah spiritual terkait dengan kekhawatiran saat ini. A. Mungkin terlalu menyakitkan atau mengancam untuk mengakui dampak keputusannya. Dia mungkin cukup konkret dalam pemikirannya dan tidak terbiasa berpikir dalam istilah psikologis. B. Dia mungkin sadar atau tidak sadar ingin merasakan bahwa agama tidak lagi memiliki kekuatan atau pengaruh dalam dirinya, kehidupannya, dan mungkin dia masih merasakan kesetiaan terhadap agama sebelumnya, yang mungkin membuat dia enggan untuk mengekspos masa lalunya kepada orang lain. Next. Unsur kompetensi. Literatur kompetensi spiritual berasal dari medis, psikiatri, pekerjaan sosial, konseling,
keperawatan, dan literatur psikologi. Asosiasi nilai spiritual, etika, dan religius dalam konseling mengembangkan daftar kompetensi spiritual dan keagamaan untuk psikoterapis yang banyak digunakan dengan membantu profesional 2009. Berdasarkan literatur ini, kami akan menguraikan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai penting untuk praktik terapi yang kompeten. Kami telah mendefinisikan 4 tingkat kompeten S atau R menggunakan level yang dijelaskan dalam penilaian dokumen tolak ukur kompetensi 2007, masuk praktikum, masuk magang, masuk untuk tolak untuk praktek profesional dan praktek lanjutan, dan tingkat spesialisasi, yaitu tabel melalui 13.1, melalui 13.4. Di bagian sumber daya ini, bab juga di bagian sumber daya adalah daftar literatur tentang kurikulum dan kompetensi untuk latihan S atau R. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Andre. Baik, saya akan melanjutkan dari Saudari Sekar. Yang ketujuh, Gi. Kompetensi agama dan spiritual untuk konselor. Budaya dan pandangan dunia, jelaskan persamaan dan perbedaan antara spiritualitas dan agama, termasuk dasarnya kepercayaan diri berbagai sistem spiritual. Agama-agama besar dunia, agnostisisme dan ateisme, mengakui bahwa keyakinan adalah pusatnya pandangan dunia dan dapat mempengaruhi fungsi psikososial. Kesadaran diri di konselor, jelajahi sikap, keyakinan, dan nilai-nilainya tentang spiritualitas dan atau agama. Mengevaluasi pengaruh keyakinan dan nilai spiritual sendiri pada klien dan konseling proses. Identifikasi batasan pemahamannya tentang perspektif spiritual klien dan memiliki pengetahuan tentang sumber-sumber agama dan spiritual untuk konsultasi dan rujukan. Perkembangan manusia dan spiritual. Diagnosis dan perawatan saat membuat diagnosis, kenali bahwa perspektif spiritual atau agama klien dapat A. meningkatkan kesejahteraan, yang B. berkontribusi pada masalah klien, C. memperburuk gejala. Tetapkan tujuan dengan klien yang konsisten dengan perspektif spiritual agama klien. Pengetahuan. Ada banyak bidang pengetahuan diperlakukan untuk kompetensi dalam masalah spiritual agama, termasuk literatur spiritual agama yang berkaitan dengan individu dan keragaman budaya, penilaian, diagnosis, kasus konseptualisasi, intervensi, etika, dan hukum standar. Dan pengawasan dan pengajaran intervensi spiritual agama telah terbukti bermanfaat untuk berbagai menyajikan masalah klien, seperti depresi, kecemasan, kesedihan, dan kehilangan, trauma, kematian, dan sekarat, pemulihan, penyalahgunaan, kecanduan, khususnya sebagian besar spiritualitas 12 langkah, masalah perkawinan dan gangguan makan, bahkan individu yang memiliki budaya, agama, atau tradisi spiritual yang sama mungkin memiliki keyakinan, praktik, dan pandangan dunia spiritual atau agama yang sangat berbeda. Fukuyama dan Shevik, 1999. Gonsiorek, 2009. Misalnya individu yang mengidentifikasi diri dengan agama tertentu mungkin memiliki tingkat keyakinan dan ekspresi agama yang sangat beragam. Ada banyak bidang pengetahuan diperlukan untuk kompetensi dalam masalah spiritual agama, termasuk
literatur spiritual agama yang berkaitan dengan individu dan keragaman budaya, penilaian, diagnosis kasus, konseptualisasi, intervensi, etika dan hukum standar, pengawasan dan pengajaran intervensi spiritual agama, standar etika dan hukum. Standar etika dari semua profesi kesehatan mental mengharuskan praktisi menjadi kompeten dalam bekerja dengan klien multikultural yang beragam. Banyak standar etika yang secara khusus memasukkan agama atau spiritualitas sebagai aspek keragaman, misalnya pedoman etika untuk American Association of Marriage and Family Therapists 2001, American Counseling Etika untuk American Association of Marriage and Family Therapists tahun 2001, American Counseling Association 2005, American Psychiatric Association 2001, American Psychological Association, Prinsip Etika Psikolog dan Kode Etik pada tahun 2002, dan pedoman penyedia layanan psikologis untuk populasi etnis, linguistik, dan beragam budaya 2002, Asosiasi Pendidikan dan Pengawasan Konselor 2005, dan Asosiasi Pekerja Sosial Nasional 2008. Keterampilan hubungan psikoterapis yang kompeten mampu membentuk hubungan terapeutik yang positif dengan klien dari sistem kepercayaan S atau R yang sangat beragam. Hodge pada tahun 2004 memasukkan 4 cara di mana psikoterapis dapat membangun hubungan yang sensitif secara spiritual dengan klien. Yang A, menunjukkan rasa hormat terhadap otonomi spiritual klien yang dapat dioperasionalkan melalui penggunaan bahasa yang konsisten dengan pandangan dunia klien. Yang B, mengambil posisi antropolog budaya dengan menunjukkan sikap terbuka, ingin tahu, tidak menghakimi dengan tujuan menciptakan lingkungan terapeutik yang aman. Dan yang C, menunjukkan kepekaan terhadap bias yang mungkin ditemui klien dalam budaya sekuler yang lebih besar. Dan yang D, memantau kontratransisi agama. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan berikutnya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh saudari Andre Bagus Prayoga. Keterampilan penilaian. Penilaian keyakinan dan sikap spiritual atau regional atau religius, termasuk pengakuan kapan keyakinan, sikap, dan praktik spiritual atau religius mendukung atau berbahaya dalam kehidupan klien. Sangat penting seperti kemampuan untuk menggabungkan temuan penilaian ke dalam diagnosis kasus konseptualisasi dan perencanaan perawatan. Psikoterapis harus menilai keyakinan dan motivasi klien, perilaku spiritual, dan pengalaman spiritual. Menurut Gorus dan Miller tahun 1999, pandangan dunia metafisik, misalnya Barat, Timur, ateistik, agnostik, afiliasi keagamaan jika ada, dan tingkat ortodoksi jika klien adalah religius. Penilaian dapat mengungkap kekuatan dan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemajuan klien. Berfokus pada kekuatan, kemampuan, ketahanan, dan sumber daya dapat menimbulkan harapan untuk masa depan dan dapat membantu klien memikul tanggung jawab pribadi. Menurut Hodge tahun 2004. Dengan mengajukan pertanyaan seperti itu, psikoterapis menyampaikan bahwa mereka terbuka untuk mendiskusikan masalah spiritual ataupun religius dan bahwa mereka menghargai aspek pandangan dunia klien mereka. Kontraindikasi terapi spiritual ataupun religius. Sebelum menerapkan intervensi spiritual atau religius, perlu untuk menilai kontraindikasi spiritual atau religius. Beberapa penulis, menurut Richards and Bergin tahun 2005 dan Sperry tahun 2000, memberikan kontraindikasi untuk menggunakan intervensi spiritual atau religius. Klien yang delusi
psikotik, atau obsesif kompulsif yang parah. Masalah pengiriman tidak relevan dengan domain spiritual ataupun religius. Klien yang masih di bawah umur dan orang tuanya belum memberikan izin. Klien yang belum dewasa secara spiritual, misalnya pada tahap awal pengembangan identitas spiritual ataupun religius, dan klien yang menganggap Tuhan sebagai jauh dan mengutuk. Juga intervensi spiritual lebih beresiko dan kurang efektif jika aliansi terapeutik lemah, ada kesamaan nilai spiritual ataupun religius psikoterapis klien yang rendah, dan psikoterapis kurang memiliki kepekaan multikultural dan religius. Yang selanjutnya yaitu keterampilan kolaborasi dan referensi intervensi. Spiritual ataupun religius yang efektif menggunakan berbagai sumber dan psikoterapis dapat meningkatkan perawatan klien dengan memahami bahwa para pemimpin agama dan pembimbing spiritual dapat melengkapi pekerjaan mereka, sebagaimana dicatat dalam pedoman pendidikan multibudaya, pelatihan, penelitian, praktik, dan perubahan organisasi untuk psikolog. American Psychological Association tahun 2002. Psikolog didorong untuk mengakses sumber daya antar disiplin untuk mengordinasikan dan melengkapi perawatan klien. Psikoterapis yang kompeten dapat membedakan ketika profesional lain dapat membantu dalam membantu klien dengan masalah spiritual ataupun religius, dan mereka dapat berkonsultasi atau merujuk ke pendeta, pemimpin spiritual, dan pembimbing spiritual ketika diindikasikan, menurut Richard tahun 2009. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dian Novita Rahayu. Kepadanya dipersilahkan. Keterampilan, pengawasan, dan pelatihan. Pengembangan kompetensi multikultural, psikoterapis dapat menjadi lebih sadar akan aspek lintas budaya bekerja dengan klien yang memiliki keyakinan spiritual yang berbeda. Rickards dan Bergin 2005 menyatakan bahwa psikoterapis tidak boleh secara terang-terangan atau halus mengejar tujuan agama, spiritual, atau moral yang bertentangan dengan nilai dan pilihan klien mereka. Sebaliknya, mereka harus bekerja dalam kerangka nilai klien mereka dan menjaga agar tidak memaksakan nilai dan keyakinan spiritual mereka sendiri pada klien. Pengenaan nilai dapat berupa upaya aktif untuk atau klien, atau dapat berupa mengabaikan masalah klien yang penting. Beberapa contoh pengenaan nilai yang tidak pantas dapat mencakup: pertama, seorang psikoterapis menemui klien yang mempertanyakan orientasi seksualnya. Psikoterapis mungkin secara halus mempengaruhi klien yang untuk menyangkal dan menekan ketertarikannya pada wanita karena dia memiliki sistem kepercayaan spiritual yang mengutuk perilaku homoseksual. Rickards and Bergin 2005. Yang kedua, seorang klien religius memasuki terapi karena kesedihan atas kematian sahabatnya dalam kecelakaan mobil. Klien bertanya-tanya mengapa dia tidak dibunuh juga. Jika psikoterapis mengidentifikasi sebagai seorang ateis dan mungkin mengabaikan aspek spiritual yang menjadi masalah klien ini. Selanjutnya, implikasi untuk praktek klinis. Periksa sikap, keyakinan bias, dan titik buta agama dan spiritual Anda sendiri. Tantang diri sendiri untuk menghadapi bias spiritual menjadi lebih terbuka dan lebih menghargai orang lain. Pandangan dunia spiritual, jangan mengajar tujuan agama, spiritual, atau moral yang bertentangan dengan nilai dan keyakinan klien. Menilai konflik nilai yang tidak dapat diatasi dan reaksi kontransferensi yang akan memerlukan rujukan ke psikoterapis lain. Lihat bagian sumber daya untuk pertanyaan spesifik yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran diri. Tujuan terapi: membantu klien dalam mengatasi kesedihannya, dan jika ini adalah tujuannya, membantunya merasa terhubung kembali dengan spiritualnya sebagai sumber positif dalam hidupnya dan sebagai aspek penting dari dirinya. Identitas rencana perawatan spiritual atau agama. Dapatkan persetujuan dari klien untuk spiritual atau agama fokus dalam terapi. Slide selanjutnya. B. Review buku.
Pada chapter 13 dalam buku yang berjudul Handbook of Multicultural Counseling Competencies, ini di dalamnya secara jelas menjelaskan tentang pentingnya seorang terapi memahami spiritual atau agama, mendeskripsikan dan menerapkan berbagai model pengembangan spiritual atau agama, dan hubungannya dengan manusia perkembangan. Tanggapi komunikasi klien tentang spiritual atau agama dengan penerimaan dan kepekaan. Gunakan konsep spiritual atau agama yang konsisten, komunikasikan dan bahas ini dengan klien ketika relevan secara terapeutik. Kumpulkan informasi tentang perspektif spiritual atau agama klien dari klien dan atau sumber lain. Selama pengambilan dan penilaian karena spiritual atau agama adalah faktor penting dalam merumuskan intervensi. Hodge 2004 mengusulkan 4 cara di mana psikoterapis dapat membangun hubungan yang sensitif secara spiritual dengan klien. A. Menunjukkan rasa hormat terhadap otonomi spiritual klien dalam kurung yang dapat dioperasionalkan melalui penggunaan bahasa yang konsisten dengan pandangan dunia karir. B. Mengambil posisi antropologi budaya dengan menunjukkan sikap terbuka, ingin tahu, tidak menghakimi, dan tujuan menciptakan lingkungan terapeutik yang aman. Selanjutnya, C. Menunjukkan kepekaan terhadap bias yang mungkin ditemui klien dalam budaya sekuler yang lebih besar, dan memantau kontratransferensi agama. Buku ini juga unik, karena membahas mengenai pentingnya bagi seorang terapi memahami latar belakang spiritual atau agama dari klien. Pendekatan ini sangat bermanfaat karena membantu klien dalam mengatasi kesedihannya, dan jika ini adalah tujuannya, membantunya merasa terhubung kembali dengan spiritualitasnya sebagai sumber positif dalam hidupnya dan sebagai aspek penting dari dirinya. Identitas rencana perawatan spiritual atau agama, dapatkan persetujuan dari klien untuk spiritual atau agama fokus dalam terapi. Selanjutnya, baik, adapun materi sudah selesai. Terima kasih. Baik, adapun sesi pemaparan materi telah selesai. Untuk sesi diskusi akan dilanjutkan di YouTube. Baik, saya perwakilan dari kelompok 7, memohon maaf apabila terdapat